Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah ikhwanul kiram yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, setelah kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, atas qadarullah kita bisa tertahan sejenak ya, sambil menunggu datangnya sholat isya. Insyaallah akan kita lanjutkan tafsir terjemah Al-Quran ya, sekarang sudah sampai di Ali Imran, insyaallah ayat yang ke-100 ya. Rencananya sampai berapa ayatnya Pak? 3 aja ya, 100, 102, 103. Baik, untuk mengawali kajian ini dan berkahnya kali ini kita awali dengan baca Al-Fatihah. Ala hadziniyah wa kullu natin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul adzim. Para jamaah yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati, 3 ayat telah kita baca, tentunya dari ayat ke ayat, bahkan huruf ke huruf, kita akan mendapatkan kebajikan yang banyak ya, baik dapat pahala, dapat obat, dapat rahmat. Dan tentunya kita tidak puas dengan itu semua, kita ingin mendapatkan nilai tambah, yaitu kita ingin mendapatkan hikmah yang banyak, yaitu ilmu ya dari ayat-ayat tadi. Karenanya mari dengan mohon pertolongan Allah kita kaji bersama ya. Seperti biasa sambil kita menerjemahkan, bila ada hal-hal yang perlu ditanyakan sekitar bacaan atau hukum tajwid silakan ya. Ya ayyuhalladzina amanu, artinya apa Pak? Wahai orang-orang yang beriman ya. Itu ada huruf nida 2, pertama iya, kedua ayyuha. Huruf nida itu artinya huruf panggilan.
Nah, yang dipanggil itu namanya munada. Nah, yang munada yang dipanggil adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi munadanya, khitabnya, sasarannya berarti kita, ya, kita ini selaku orang beriman dipanggil oleh ayat ini. Kata Allah, in tuti'u, jika kalian mentaati, ya, in itu termasuk huruf syarat jawab, ya. Jadi nanti di ujungnya sana ada jawabannya. Asalnya tuti'una ada nunnya, ya, karena itu dibaca jazm maka dibuang nunnya, ya. Jika kalian, ya, jadi di sini subjeknya adalah orang kedua jamak. Jadi kalian semua, antum, ya, antum. Nah, antumnya adalah kita orang beriman. Jika kalian semua mentaati, taat fariqon, kepada segolongan, ya, fariqon itu sama dengan ta'ifan, ya, sekelompok. Kepada sekelompok minalladzina, dari orang-orang yang utul kitab, diberi alkitab. Utu bentuk pasif daripada ata, ya, kalau ata memberi, kalau utu diberi. Utul kitab, diberi alkitab. Yaruddukum, niscaya, nah ini, ya, ini sebagai jawab daripada apa? Daripada in tadi, ya, in, jika kalian mentaati bla 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 bla. Nah, niscaya atau pasti, gitu, ya, pasti mereka, ya, merekanya di wawunya itu, Pak, ya, mereka siapa yang diberi alkitab, maksudnya ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, akan mengembalikan kalian, ya, rodda yaruddu, mengembalikan, atau bahasa gampangnya memurtadkan, gitu, ya, murtad dari sini, ya, akan memurtadkan kalian, ya, kita orang beriman akan dimurtadkan kalau kita mau mengikuti sebagian mereka. Memurtadkan kalian ba'da setelah, ya, ba'da udah nggak asing lagi, ba'diyah, sholat ba'diyah, ya, lawannya qobliyah, ya. Ba'da imanikum, setelah imannya kalian. Jadi setelah kita beriman, itu akan dikembalikan kafirin, kepada kekafiran. Berarti orang murtad itu berarti orang kafir. Jadi ternyata murtad itu ada apa? Ada yang ngajaknya, gitu, ya, ada yang ngajaknya. Nah, itu ada yang mendakwainya, berarti, ya, Pak, yang mendakwainya. Nah, itu ahli kitab tadi. Nah, kitanya yang diajak mau, bahkan taat tadi. Nah, akhirnya jadi murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Wa kaifa, dan bagaimana, ya, pertanyaan yang setengahnya menyalahkan, ya, bukan setengah, bahkan menyalahkan. Dan bagaimana takfurun, kalian kok jadi kafir, ya, jadi kafir, jadi murtad, ya, jadi menyalahi perintah Allah dan Rasulnya, keluar dari Islam atau meninggalkan ajaran Islam. Wa antum, sedangkan kalian itu tutsla, ya, dibacakan, ya, tala itu membaca bentuk aktifnya, nah tutsla itu pasifnya. Sedangkan kalian dibacakan, ya, khusus, ya, tala yatslu, tilawah itu membaca apa? Ayat suci atau kitab suci, ya, kitab suci. Jadi bukan untuk membaca yang lain. Kalau yang lain bisa kiroah, ya, kiroah, qoroah, yaqra'u. Nah, itu kalau qoroah, yaqra'u bisa untuk kitab suci, juga bisa untuk buku-buku dan lain sebagainya. Nah, kalau ini khusus untuk kitab suci. Ulang, wa antum, sedangkan kalian tutsla, dibacakan alaikum, atas kalian ayatullah, ayat-ayat Allah. Yang dimaksud di sini adalah dibacakan Al-Qur'an.
Wa fikum, dan pada kalian, fi itu pada ya. Maksudnya adalah di tengah-tengah kalian, itu ya maksudnya. Rasuluhu, ada rasulnya ya, maksudnya Rasulullah. Yaitu yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibacakan ayat-ayatnya, bahkan Rasul yang membacakan langsung, Rasul masih ada, kok sampai kafir. Nah itu ya, ini karena memang ada yang ngojok-ngojokin. Nah itu ya, ada yang memprovokasi. Ngojok-ngojokin, mengajak-ngajakin, sama ya. Wa may ya'tasim, wa main sama ya, man juga kayak in tadi Pak ya, fungsinya dia bisa menjazmkan dua fi'il mudhari dan di sana nanti ada jawabnya, termasuk huruf syarat ya, jawab. Dan barang siapa yang ya'tasim, apa ya'tasim? Berpegang teguh ya, ya'tasimu asalnya, kemudian ada huruf man, huruf jazm, maka di domanya diganti sama sukun ya, kayak tadi intuti'u, yang tadinya nun dibuang karena dia adalah af'alul khamsah. Kalau ini karena fi'il mudhari sahih akhir. Dan barang siapa yang berpegang teguh billahi, kepada Allah, faqad, nah fa-nya ini jawabnya ya, jawab pasti gitu ya, pasti atau niscaya ya, jawab syaratnya ya, fa-nya itu. Maka sungguh hudia, apa hudia? Dikata hada ya, yahdi, hudan ya, hudan petunjuk. Kalau hada telah memberi petunjuk, kalau hudia telah diberi petunjuk ya. Ini juga bentuk pasif ya. Jadi hada itu aktifnya, hudia pasifnya. Cirinya kalau kata kerja lampau gini, di dhamma awalnya di kasroh sebelum akhir ya, di kasroh sebelum akhir. Maka sungguh kali ya, maka sungguh hudia atau maka niscaya diberi petunjuk ya, ila kepada syiratin, apa syirat? Jalan ya, jalan. Jalan di sini maksudnya bukan kayak jalan raya. Kalau jalan raya itu namanya thoriq gitu ya. Ila syiratin, ke jalan ya, mustaqim, yang lurus ya, syirat ya. Jalan yang lurus maksudnya adalah ajaran syariat Islam. Ya ayyuhalladzina amanu ya, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqu, apa artinya Pak? Ini ayatnya sudah sangat populer. Kapan sering kita dengar? Waktu khutbah Jumat itu ya, khutbah Jumat hampir selalu dibacakan. Ittaqullah, ittaqu, bertakwalah ya, bertakwalah kalian semua Allah, kepada Allah ya. Ada yang mengartikan takutlah, nggak apa-apa, karena memang itu takut juga bahasa Arab juga. Bertakwalah kalian semua pada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sebenarnya takwa. Terkesan kayak ada takwa yang enggak sebenar-benarnya ya, takwanya setengah ya, atau takwanya main-main. Wala tamutunna ya, ada nun taukid sakila di ujungnya Pak ya, bacanya tahan, minimal nahan itu 1,5 alif ya, 3 ketuk ya. Wala tamutunna, bagusnya sampai naik ke hidung ya, namanya apa? Nun syaddah gunah. Nah itu situ namanya nun taukid sakilah, nun penegas yang ditasdid, maka mananya dan jangan sekali-kali kamu mati. Nah itu ya, sekali-kali itu penegasan dari nun taukid sakilah itu, nun penegas yang dibaca berat. Nah itu kalau ilmu tajwid disebutnya apa? Gunah nun atau nun sadah gunah. Wala tamutunna
tamutunna illa ya illa kecuali ya huruf istisna. Wa antum sedangkan kalian atau dan kalian ya kita ini masuk orang beriman muslimun dalam keadaan muslim atau berserah diri atau sebagai orang Islam gitu ya. Ini wanti-wanti Allah. Sekitar terjemahan dan bacaan ada yang tanyakan, silahkan sebelum dilanjut. Ayo sambil minum. Ini minum seger nih Pak. Kalau pengen anget ntar di rumah ya. Sekarang yang seger dulu Pak. Yang pengen anget, yang pengen hitam, nah, ntar di rumah. Ayo Pak Manap, udah minum belum? Udah. Ikut. Oh gitu ya. Baik kalau nggak ada yang tanyakan. Nggak ada nih ya? Udah nggak? Nggak ada. Ini mabur melulu nih. Terus tahan. Pas biarin aja. Jadi ayat yang ke-100 ini adalah seruan kepada kita dari Allah ya. Wahai orang-orang yang beriman, in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Jadi memang ada upaya-upaya orang kafir yang pada waktu itu, ini Pak sedikit cerita tentang asbabun nuzulnya ya. Jadi apa? Ayatnya turun berkaitan dengan pada waktu itu orang-orang beriman dari kalangan Aus dan Khazraj. Aus Khazraj itu berarti orang-orang Ansor ya, orang Ansor. Jadi orang Madinah ya. Yang dulunya ketika belum masuk Islam ya tadi dua suku ini selalu berseteru. Selalu perang dan perang. Ini bukan cuma 10-20 tahun. Ini udah turun temurun. Mereka tuh perang dan perang. Dua suku ini musuh bebuyutan. Nah, yang diuntungkan adalah orang-orang ya Yahudi yang ada di pinggir kota Madinah, yang tinggal di sekitar benteng Khaybar. Jadi ketika mereka perang, mereka yang senang karena mereka yang ngompor-ngomporin ya. Sengaja ada yang sok berpihak di kaum Aus, ada yang sok berpihak di kaum Khazraj ya, sehingga sering terjadi peperangan seperti itu. Nah, ada orang beriman tadi Aus Khazraj lagi duduk, ini sudah masuk Islam ya Pak, istilahnya sudah bukan lagi Aus Khazraj, sudah kaum Ansor. Karena Nabi sudah hijrah ke Madinah dan para sahabat. Duduk, ada yang bilang di pasar ya, di pasar duduk. Nah, tiba-tiba tadi lewat orang Yahudi, ngompor-ngomporin gimana? Ngingetin kisah kasus masa lalu ketika mereka masih berperang gitu, diungkit, dibangkit, akhirnya masing-masing naik apa tuh? Naik darah gitu kan, panas. Nah, nggak cuma naik darah, panas, cabut pedang. Masya Allah, ini saking ahlinya, piawainya mereka menjadi provokator. Nah ini hati-hati kalau ngikut mereka, bakal kamu jadi murtad. Memang targetnya kan murtad kan. Nah itu udah saling cabut pedang ini, diungkit, dibangkit ya, masalah apa? Kalau di asbab nuzulnya mungkin lebih lengkap, ini saya cerita seininya aja. Nah akhirnya begitu mereka sudah mencabut pedang, turun ayat ini, ayat yang ke-101 ya. Wa kaifa takfuruna wa antum tutsla alaikum ayatullah fikum rasuluh. Dan bagaimana kalian wahai orang beriman kok menjadi kafir gitu kan? Padahal dibacakan kan ayat-ayat Allah, ada Rasul kan di tengah-tengah kalian. Nah gitu, menyalahkan. Jangan sampai terjadi ya, gara-gara provokator dari Alkitab gitu, emang maunya itu. Bagaimana kok kalian jadi kafir? Kan dibacakan ayat Quran kan, di tengah-tengah ada Rasul gitu kan. Nah seperti itu. Nah akhirnya berlanjut itu ayat turun sampai kemudian ke 110 tadi ya. Yang kemudian tadi juga ayat 102 nya adalah memerintahkan dengan tegas
ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan seterusnya. Itu sampai ayat 10. Itu ya asbabun nuzulnya tadi ya. Yang mengingatkan orang beriman jangan sampai setelah beriman ya di dalamnya dibacakan ayat Quran, sudah dipercayai itu ayat Al-Quran dari Allah, sudah percayai bahwa Rasul itu adalah nabi yang hak, kemudian jadi murtad. Ini ya. Baik, itu sedikit asbabun nuzulnya ya, nuzulnya. Nah, untuk kita hari ini sama ya, artinya setelah kita ini membaca ayat-ayat Allah, Allah selamatkan kita dari kehidupan ala model jahiliyah, Allah selamatkan kita dari kekafiran, bahkan kita ini mendapatkan keistimewaan apa? Kita nggak mengalami hidup di tengah-tengah masyarakat jahiliyah dulu kayak para sahabat yang harus seperti tadi, kaum Aus Khazraj perang dulu, saling bunuh ya kan. Kemudian sahabat-sahabat dari Mekah juga mengalami hidup seperti apa? Jahiliyah, mereka saling bunuh antar sama suku juga, menyembah patung-patung dulu, mengubur anaknya hidup-hidup dulu. Kita kan enggak ya Pak? Kenapa? Karena kita terlahir dari rahim ibu-ibu yang sudah muslimah, bapak-bapak yang sudah muslim. Ini kan sebenarnya satu hal yang istimewa buat kita. Kalau mereka benar-benar istilahnya bekas-bekas jahiliyah, ibaratnya rongsokan jahiliyah. Kalau kita ini kan dari awalnya sudah Islam, ya kan? Nah, ini perlu kita syukuri. Nah, jangan sampai kita yang sudah dibina dari kandungan, ya, kan di kandungan udah didoain sama orang tua kita, ada yang didoain ada 7 bulan, ada 4 bulan, gitu kan ya Pak ya? Di sini 7 bulan, 4 bulan di sini. 7 bulan, ya kan? 7 bulan ya, bukan 4 bulan. 4 bulan ada. Gitu. Didoain, dibacain surat Yusuf, surat apa lagi? Maryam. Surat Maryam. Oh iya kan? Kan berarti didoain dari lahir, dari kandungan kan? Masih lahir begitu lahir langsung ada yang diajanin komatin, walaupun belum bisa sholat Pak. Belum bisa sholat udah dijajanin komatin. Saking pendidikan dari lahir sudah, terus kok begitu dewasa murtad. Kan amit-amit jabang bayi beneran ini Pak. Loh iya kan? Dibina dari kandungan, lahir sudah diajanin komatin, kok begitu dewasa murtad. Nah, kalau para sahabat memang hidup di ala jahiliyah ya kan, yang begitu kerasnya, istilahnya kaum jahiliyah itu ya kaum paganis, kaum musyrik yang luar biasa. Musyrik ya iya, kehidupan ribawi ya iya, minuman keras yang tradisinya ya kan, ribawi ya seperti itu, termasuk perang antara suku juga terus ya, dari dendam ke dendam, berbuyutan zaman itu. Nah, makanya di Mekah Nabi dakwah 13 tahun cuma 7 bulan orang masuk Islam kan, karena mereka sudah terbiasa kehidupan syirik. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini wanti-wanti Allah. Nah, kita jangan sampai mengikuti sebagian orang-orang yang diberi kitab, yang mereka memang punya target, punya grand strategi untuk memurtadkan dengan berbagai macam cara ya, lewat pendidikan, lewat budaya, lewat ekonomi, lewat politik. Ini semua targetnya adalah yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Memang yang muncul berpungkaan kayaknya sih masalah ekonomi, kayak masalah politik, kayak masalah budaya, seni, padahal ujungnya bukan itu. Endingnya adalah supaya kita ini murtad. Ini grand strateginya tuh murtad sebenarnya. Itu ya. Nah, mereka emang nggak terang-terangan langsung, yuk murtad, tidak. Tapi apa kata mereka? Saking kewalahannya mereka menghadapi kaum muslimin, karena kaum muslim itu sangat fanatik dengan ajarannya, apa kata mereka? Kalau melawan orang Islam sulit dengan pedang, dengan senjata. Kenapa? Orang Islam itu berani mati. Pak, orang Islam itu berani mati. Walaupun sholat males, puasa juga ogah, tapi kalau ajakan perang melawan orang kafir, kayaknya pada mau, ya Pak. Iya kan? Lumayan kan? Loh iya. Sholat nggak mau.
puasa apalagi. Tapi kalau perang lawan orang kafir, oh kayaknya mau. Iya, mungkin di depan gitu ya. Lumayan itu kan. Nah itu. Nah, karena orang Islam tuh nggak berani mati, berani mati, ya, nggak takut perang, ya, berani mati. Nah, caranya apa? Bukan dengan senjata tadi, bukan, tapi dengan budaya, dengan agama, dengan budaya, dengan pendidikan, dengan ekonomi. Dengan ekonomi otomatis dengan ekonomi, mulai ekonomi yang ribawi, dengan apa ya, dengan dibagi-bagi dan sebagainya. Kemudian kalau menurut mereka yang paling jitu itu bagaimana sebenarnya supaya orang Islam itu jauh dari Quran, itu aja Pak. Ya kata Zemer seperti itu. Jauhkan muslimin dari Quran itu. Karena kalau dilawan dengan senjata semakin kewalahan mereka. Tapi jauhkan muslimin dari Quran. Kalau udah jauh dari Quran otomatis. Nah, bagaimana cara menjauhkan dari Quran? Ciptakan berbagai macam kesibukan. Itu. Ya, mau macam-macam, mau Android, mau hiburan, mau apa aja, Pak. Oh iya. Sekarang gini, Pak. Ini anak nih pada maghrib pada nggak ngaji, nggak kemaji ke musola gara-gara urusan apa? Urusan les. Lesnya les musik, les matematika, bahasa Inggris, itu kan? Nah, itu kan. Akhirnya jadi nggak ngaji kan? Jadi nggak ngaji. Karena apa? Tuntutan di sekolah. Kalau sampai nilai matematika ini jelek, kan? Nilai bahasa Inggris ini jelek, ibunya ikut malu dan sebagainya. Maka dikursuskan. Walaupun harus meninggalkan ngaji pada maghrib. Itu caranya cipta. Itu anak-anak yang sekolah. Lewat budaya, hiburan, Pak. Ciptakan hiburan yang menyita waktu. Nah, termasuk itu. Coba kalau ada konser-konser itu, Pak. Itu kan luar biasa. Menyita waktu sehingga muslimin boro-boro ngaji. Sholat aja bisa ditinggalkan. Loh iya. Jangan kan ngaji, baca Quran. Sholat aja ditinggalin. Nah, bapak-bapaknya sama, diciptakan kesibukan kerja. Kenapa? Dibikin tuntutan hidup ala jet set, sehingga hidup itu kayaknya nggak termasuk apa orang yang modern kalau nggak ikuti ala gaya hidup mereka, yang pakai mobil, yang hidup dari pesta ke pesta, dari tempat piknik ke piknik. Itu soal itu tuh modern, sehingga tuntutan hidup tadi menuntut uang yang banyak. Akhirnya Pak nggak cukup kerja 8 jam, tambah lembur. Jadi berapa jam Pak? 12 jam. Belum cukup, tambah sampai pagi. Loh iya. Karena ibu-ibunya juga kalau nggak ngikut arisan-arisan nggak modern. Harus ikut arisan-arisan, bahkan harus ngikut ngegeng, Pak. Kalau udah gengnya itu udah geng motor gede, ibu-ibu ada loh Pak. Senam. Oh itu kan tuntutan hidup. Dibikin seperti itu sehingga untuk biaya yang besar. Itu. Oh iya, lifestyle, ya kan? Nah, ciptakan seperti itu sedemikian rupa sampai akhirnya tadi menyita waktu sehingga lupa ngaji. Ya. Kalau urusan senam pagi, senam siang, senam sore, oh iya, karena itu tren lifestyle tadi ya. Nah, soalnya itu gaya hidup tadi kan lifestyle itu. Padahal tadi itu strategi mereka supaya kita meninggalkan kewajiban, meninggalkan syariah, nah, seperti itu. Jadi ini wanti-wanti Allah ya, jangan sampai kita ini apa? Yaruddukum ba'da imanikum kafirin itu. Nah kemudian yang 101 ini terkait dengan apa? Warning betul buat kita semua, jangan sampai terjadi perpecahan dalam intern kaum muslimin. Ini seperti tadi asbabun nuzulnya kan, gara-gara diprovokasi kita terpancing, nah, sehingga seperti terjadi sekarang ya, Masya Allah ya, antara buzzer dan buzzer yang sama-sama muslim saling serang. Itu kadang-kadang kita luar biasa ya. Mereka kalau keluar sana ke orang kafir kayaknya akur, bakal rangkul-rangkulan, begitu ke dalam kayaknya curiga, benci. Nah itu. Jadi strategi adu domba itu ternyata memang dari sana. Adu domba, apalagi strategi belah bambu, enggak belah bambu. Satu injak, satu diangkat. Maksudnya supaya kita tadi
bertikai, supaya dalam tubuh kaum muslim itu kisruh. Nah, diciptakan berbagai macam saran untuk memicu permusuhan, itu ya. Ini masya Allah. Ini jangan sampai terjadi. Nah, ironi ya, kalau zaman Nabi masih ada Rasulullah SAW. Nah, kita hari ini Quran masih ada, masih utuh. Nah, artinya apa? Kalau kita mau solid, kuat dalam Islam, ukhuwah kita, persaudaraan kita itu kuat, ya tadi harus kembali kepada Al-Quran. Karena ayatnya, wa antum tusla alaikum ayatullah, sedangkan pada kalian dibacakan ayat-ayat Allah. Artinya dengan dibacakan ayat-ayat Allah berarti itu akan menjadi pelerai, itu akan menjadi solusi, menjadi pengislah bila memang terjadi perselisihan. Itu seperti itu. Jadi kembalikan pada ayat Allah. Nah, artinya kalau kita sering ngaji, sering taklim, sering baca Quran, insya Allah akan terjauh dari pertikaian. Itu kalau karena kita sering ngaji, kita sering baca Quran. Kenapa? Karena dengan kita baca Quran kita ternasehati. Oh iya, ternasehati. Kalaupun kemudian ada masalah masalah antara kita akan segera mencari jalan keluar, pasti ada. Itu pasti ada. Masalah apa saja? Masalah dalam intern rumah tangga, antara kita dengan tetangga, ya kan? Masalah apa aja? Masalah ekonomi, masalah apalagi masalah anak. Nah, semuanya itu ada jalan keluarnya. Nah, yang penting kembalikan pada Al-Qur'an. Kalau dalam surah An-Nisa ayat 59 adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul dzalika khairu ahsanu ta'wila. Kalau terjadi tanazu, saling tarik menarik, gontok-gontokan, maka kembalikan pada Allah dan Rasul, pada Quran dan Sunnah. Itu kata Allah yang sebaik-baik takwil, sebaik-baik kesudahan. Jadi ujung, akhir, ending dari pertikaian itu kembali pada Quran dan Sunnah. Insya Allah, yang penting legowo, akan ada jalan keluar. Seperti itu. Nah, apalagi kalau salah satunya mau ngalah. Nah, jadi kata Nabi kan gitu, Pak. Barang siapa yang berdebat ya, dengan semua debat, kemudian salah satunya dia ngalah meninggalkan perdebatan, maka nanti akan dibangunkan istana di luar taman surga. Udah, kita pilih itu aja kan, Pak. Daripada kita gontok-gontokan, paling itu saudara kita, kalau dia kalah dia malu, ya kan? Nah, itu. Kalau menang juga nggak apa artinya, saudara kita juga. Nah, itu masalah debat aja kita sudah ninggalin. Apalagi tadi mau adu pedang. Kalau sampai adu pedang, Pak, kata Nabi apa? Idza iltaqa rajulaini muslimaini bisayfihima al-qatilu wal maqtulu finar, gitu kan. Apabila bertemu dua orang muslim ya dengan kedua pedangnya, maka al-qatil yang membunuh wal maqtul dan yang dibunuh finar. Itu masuk neraka. Kila, ada yang nanya, ya Rasulullah, hadzal qatil, ini yang membunuh. Balil maktul, bagaimana dengan yang dibunuh? Kata Nabi, yang dibunuh pun harisun. Dia sangat ingin membunuh. Hanya dia kalah cepat, kalah piawi, kalah ahli, kecolongan duluan dia dibunuh. Nah, itu kan? Jadi nggak ada benernya yang membunuh maupun dibunuh. Nah, itu. Kalau sampai tadi terjadi pertikaian tadi kan, dua sahabat Aus dan Khazraj bisa masuk neraka. Tapi tadi karena sahabat Nabi memiliki iman yang sudah mapan, khilaf memang manusiawi ya, Pak. Akhirnya sadar. Jadi nggak sampai berantem, masukin lagi pedangnya. Nggak sampai duel ya, nggak sampai adu pedang itu. Nah, itu. Jadi yang membunuh atau sama-sama masuk neraka. Jadi jangan sampai terjadi gitu ya. Artinya jangankan antara sama muslim, dengan orang kafir pun perang itu bukan pilihan, Pak. Bukan pilihan, ya kan? Kita memerangi orang kafir itu bila diperangi kan gitu. Kata Allah, udah kita pernah bahas di surah Al-Baqarah, fa idza faqtulukum faqtuluhum. Kalau mereka memerangi kamu, baru kamu berlawan gitu kan. Jadi kita itu bukan disuruh cari-cari musuh atau menciptakan permusuhan. Kita cinta damai. Nah,
Tawarin, kalau dia merangi ya kita perangi. Tapi kalau tawarin damai dia mau ya damai. Itu Nabi lebih kita sukai. Nah, seperti itu. Itu ya. Sampai di sini yang tanyakan? Belum ada. Lanjutin dulu ya. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila shiratal mustaqim. Jadi jalan keluarnya adalah berpegang teguh kepada Allah. Maksudnya Al-Qur'an. Jadi kalau kembali kepada Allah itu Al-Qur'an, maka sungguh orang itu telah diberi hidayah, telah dibimbing, ditunjuki ke jalan yang lurus. Jadi kembalikan. Oh iya, Allah melarang kita bertikai. Allah melarang kita membunuh. Apalagi ini saudara kita, bahwa muslim sama muslim itu adalah ikhwan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang beriman itu apa? Saudara, ikhwah itu seperti saudara sekandung. Jadi kita harus saling menjaga kehormatannya, menjaga darahnya, menjaga hartanya, dijaga. Haram karena ya, haram kita mengambil hartanya tanpa hak, haram kita merendahkan kehormatannya, haram juga kita menghalalkan atau membunuhnya. Itu haram. Nah itu ya. Jadi kembalikan pada Allah. Pegang teguh tadi wa may ya'tasim berarti harus pegang sekuat-kuatnya tali Allah Al-Qur'an. Nah, faqad hudiya ila shiratal mustaqim. Nah, lanjutin ya pesannya. Wahai orang-orang yang beriman. Ini masih sampai ayat 110 ya kan. Kita sudah beriman, disuruh bertakwa. Takwa aja belum cukup, haqqa tuqatih gitu ya. Jadi orang beriman yang sudah benar-benar mempercayai bahwa ajal itu hak, maka kita taat pada Allah dengan cara meninggalkan kemaksiatan, dengan cara bersyukur kepada Allah, meninggalkan kekufuran ya, dengan cara menciptakan, menumbuhkan rasa cinta dan meninggalkan kebencian, itu dan seterusnya. Itu takwa pada Allah ya, yang kalau sering kita dengar khotib apa Pak? Takwa artinya Pak? Kalau khotib kalau ngasih wasiat takwa gimana? Masih ingat nggak biasanya? Ini kan sholat Jumat setiap Jumat kan? Berapa puluh kali, 100 kali udah sholat Jumatan kan? 100 kali Jumat, masa lupa? Takwa adalah al-imtisalu bil awamiri wajtinabu binawahi gitu ya Pak? Iya nggak? Iya, coba ulang. Apa tadi? Al-imtisalu bil awamiri wajtinabu bin nawahi gitu ya. Takwa adalah melaksanakan apa-apa yang diperintah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang. Nah, itu mengutip salah satu pendapat ahli tafsir, yaitu tafsir Jalaluddin, tafsir Jalalain ya. Dalam kitab Jalalain itu ketika menafsirkan ayat tentang takwa, nah itu. Karena memang takwa itu sendiri nggak didefinisikan oleh Nabi, di Quran juga nggak ada. Nah itu diartikan takwa adalah, nah cuma kalau diterjemahkan begini, takwa adalah mengerjakan semua yang diperintah ya, karena kata awamir tadi, dan meninggalkan semua yang dilarang. Itu kan definisinya terlalu sulit, berat buat kita, betul nggak Pak? Takwa adalah mengerjakan semua yang diperintah, meninggalkan semua yang dilarang. Kira-kira ada nggak sih Pak kita ini yang bisa mengerjakan semua yang diperintah? Nggak ada ya? Nggak ada. Meninggalkan semua yang dilarang? Apalagi? Nggak ada ya. Bagian dikit. Ya kalau kayak gitu berarti ya cuma Nabi doang ya yang takwa. Nah, tapi yang takwa nah, seperti itu. Tapi kalau dipahami ya mengerjakan yang diperintah dan meninggalkan yang dilarang sesuai dengan kemampuan, itu juga Al-Quran. Al-Quran maksudnya gini, itaqilah mastata'tum gitu kan, kata Allah. Takwalah pada Allah menurut kadar kemampuan gitu. Nah itu mungkin dari definisinya tadi yang harus ditambahin atau dirubah gitu ya. Tapi ya tadi namanya ulama buat, bisa aja dikoreksi ya, seperti itu. Tapi kalau baliknya lain lagi. Gimana? Dia meninggalkan larangan mutlak. Ya, meninggalkan larangan. Jadi nggak mampunya enggak. Mampunya meninggalkan larangan Allah kan.
Enggak, ya kan? Larangannya sama perintahnya mutlak. Ya iya, mutlak, tapi dalam kenyataannya manusia itu tempatnya salah. Nggak ada orang yang bisa. Perintah Allah juga mutlak, perintah Allah dan Rasul itu mutlak, nggak bersyarat, ya kan? Larangan juga mutlak gitu kan. Nah, cuman tadi dalam pelaksanaannya kan kita nggak ada yang sempurna gitu. Yang nggak mutlak itu perintah manusia, perintah orang tua ke anak, pimpinan ke bawahan, ya kan? Itu suami ke istri. Nah, kalau perintah Allah ya mutlak. Nah, cuman dalam kenyataan kita ini nggak ada yang bisa melaksanakan semua perintah Allah, semua perintah Allah, semua meninggalkan semua larangan Allah gitu, nggak ada itu karena tempatnya salah tadi. Tapi tadi yang nggak kalah pentingnya di ujung tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Ini yang perlu dijelaskan, tapi waktunya udah habis ya, nggak apa-apa, akan datang insya Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.